Perburuan. Cuunan Putri Sang Cendera. Ini adalah perangkap hewan. Aku telah terlahir kembali. Wu Jingxing Pangeran keempat. Berikan tanganmu padaku. Aku akan menarikmu ke atas. Ciu Nange, kau benar-benar tidak berguna. Wu Chengyu Pangeran kedua. Sudahlah, pangeran ini akan berbelas kasih dan menarikmu ke atas. Kehidupan lampau. Karena aku salah mencintai Gu Chengyu, pelihara harimau celaka sendiri. Yang berujung pada tragedi. Pangeran kedua Gu Chengyu dan Putri Jenderal Ciu Nange berjasa menyelamatkan rakyat. Dengan ini dianugerahi pernikahan khusus. Hadiah. Umumkan dekret kekaisaranku. Jenderal Ciu diam-diam memberontak. Segera tangkap dan penjarakan dia. Ciu Nange dikurung di istana. Yang mulia telah menitahkan. Ciu Nange harus ditangkap. Mati atau hidup. Tetap bersembunyi. Jangan keluar. Kehidupan laluku. Aku salah memberikan hati sejatiku kepada Gu Chengyu, tetapi menemui akhir yang tragis. Kali ini, Cepatlah. Ekspedisi berburu akan segera dimulai. Nona Chu. Jangan pedulikan itu kakak keempat. Siapa yang tidak tahu? Nange sangat mencintaiku. Bukannya aku menganggapmu kotor. Jengxing, aku minta maaf. Ini belum waktu yang tepat. Maafkan aku pangeran kedua. Ini semua salahku karena terlalu berat dan melibatkanmu. Ciu Nange, Namun pangeran kedua punya keterampilan bela diri tangguh. Pasti dia bisa bangun sendiri. Kali ini, aku sendiri yang akan membuat kalian berdua, bajingan dan rubah betina, menanggung akibat sendiri. Nona Chu, mengapa kau mengambil tempat panah Pangeran Ye? Aku membantunya mencucinya. Nange. Apakah kau sangat menyukainya? Panah pertunangan. Dibilas di ember kotoran. Saling menatap dalam-dalam. Tak terlupakan selamanya. ekspedisi perburuan dimulai. Kakak keempat. Busur milikku ini adalah busur dari ayahanda kaisar. Apakah kau berani mencobanya? Baiklah. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Yulan Yu orang Yi Timur. Sakit. Cepat panggil tabib kekaisaran. Para aktor sudah berada di posisi. Panah ini
Hanyalah pembuka. Kau sangat menyukainya. Demi dia kau tidak ragu untuk mencelakai nyawa orang lain. Aku tidak. Entah Yang Mulia percaya atau tidak. Semua yang kulakukan mulai sekarang akan demi Yang Mulia. Untukku, Putri Jenderal bermartabat ternyata diatur untuk berada di sisiku. Untuk menjadi mata-mata. Kakak kedua rela sampai sini. Jika aku mengucapkan satu kebohongan pun, Yang Mulia boleh hukumku. Atas perintahku. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Nangi. Demi dia. Kau bahkan akan melakukan sesuatu. Seperti merayuku. Gu Jingxing, aku pasti akan membuktikan kepadamu hati sejatiku. Saat berburu di kehidupan lalu, harimau menyerang malam itu. Aku yang ngurus demi Gu Qingyu. Bantu selamatkan Kaisa. Nona muda, Kumpulkan penjaga tersembunyi. Bersiaplah untuk bertempur. Melawan harimau buas. ya. Yang Mulia, Nona Chu mengirim seseorang untuk mengantarkan surat. Binatang buas akan muncul malam ini. Jaga dengan hati-hati. Bagaimana dia tahu? Nangi, kau secara khusus mengundangku ke sini. Mau minta maaf padaku. Mengapa aku harus meminta maaf? Kau cemburu, menyebabkanku melukai si cantik dengan panah, dan kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Jika kau tidak berlutut hari ini, bersujud pada pangeran ini, jangan pikir dapat ampunanku. The film was translated and narrated by M Media. Harimau. Bagaimana bisa ada harimau? Cepat seseorang. Tolong, Kaisar telah tiba. Kaisar. Lindungi Yang Mulia, lindungi Yang Mulia. Lepaskan aku. Cepat seseorang. Tolong. Kalian semua. Lindungi Kaisar. Kalian semua. Ikuti aku naik gunung buru harimau. Ya. Ayahanda Kaisar. Putramu sudah bunuh harimau. Mohon Ayahanda Kaisar tenang. Pangeran Jing berjasa lindungi Yang Mulia. Kini, Yang Mulia pasti beri hadiah. Mengapa kau tidak berlutut? Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dulu aku bantu Pangeran He lindungi Yang Mulia. Kaisar jelas merasa senang. Kamu Gu Jingxing. Untuk merebut pujian, kau berani melangkahi Ayahanda Kaisar. Kerahkan pasukan tanpa izin. Tidak, Ayahanda Kaisar. Putramu khawatir keselamatan Ayahanda. Bertindak impulsif saat panas. Redakan amarah Ayahanda. Kedengarannya bagus. Tapi pasukan ada di tanganmu. Hari ini kau membunuh harimau. Besok bukankah kau juga akan membunuh Ayahanda Kaisar? Kau. Yang Mulia. Pangeran Jing sedang berusaha melindungi nyawa semua orang. Ayahanda perlu perlindungan. Ini adalah harimau putih. Itu adalah pertanda baik. Lindungi dinasti dengan cuaca baik dan panen. Dia membunuh pertanda baik. Apa niatnya? Dosa-dosa. Pertanda baik itu terbunuh. Ini berarti dinasti kita akan menderita hukuman ilahi. Mereka bilang Pangeran Jing lahir dari peti mati. Dia benar-benar reinkarnasi dari roh jahat, membawa bencana ke dunia manusia. Yang Mulia lihat jelas. Jika harimau ini pertanda baik, mengapa ia menerkam? Pangeran Ye? Maka pangeran ini hormati dewa. Cukup. Pangeran Jing bertindak sembrono. Harus dihukum 30 cambukan.
Dikurung 3 hari merenung. Yang Mulia, Penampilan yang cukup bagus bukan, Ciu Nangi? Melihat kau sudah begitu membantuku, aku akan memaafkanmu kali ini. Sudah kuduga. Gu Jingsing, kau percaya padaku. Mengapa dia belum kembali? Yang Mulia terluka parah, Pangeran Ye. Mengapa tabib kekaisaran tidak diizinkan untuk datang dan mengobati Yang Mulia? Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya. Ini semua salah Nona Chu itu. Dia merusak rencana Yang Mulia. Yang Mulia secara khusus memancing harimau ganas itu keluar. Anda seharusnya bisa melenyapkan. Cukup. Kau boleh mundur. Ya, Keluarlah. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Nona Chu datang ke sini larut malam. Takut Pangeran Ye salah paham. Ini dari pasukan ayahku. Obat luka terbaik. Biar aku bantu oles obat. Bagaimana kau tahu malam ini akan ada serangan harimau? Aku akan menjelaskan kepadamu nanti. Cedera Anda tidak bisa ditunda. Kau yang membantu Pangeran Ye menjebakku. Dan yang berpura-pura menyelamatkanku. Juga kau. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku ingin memilikimu. Ini adalah langkah selanjutnya Pangeran Ye untuk menjatuhkan tuduhan padaku atas rayuan dan perbuatan cabul. Entah kau percaya atau tidak, aku datang malam ini hanya untuk membawakanmu obat. Pasti sakit sekali kan? Nona Chu, tuduh aku kejahatan apa? Merayu istri kakak laki-lakiku. Aku tak ada hubungan dengan Pangeran Ye. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, mengapa aku tidak memberitahu Yang Mulia? Harimau buas itu, kau memancingnya ke sini. Apa maksudmu dengan itu? Harimau itu langsung ke Pangeran Ye, karena dia membawa aroma umpan. Apakah kau pikir tidak ada yang melihat tindakan kecilmu di tempat perburuan? apakah kau berani berkompetisi? Baiklah. Aku tahu, kau mengatur serangan harimau itu untuk membunuhnya. Tapi membunuh hanya satu orang tidak akan membawa kedamaian bagi dunia. Gu Jingsing, aku bersedia membantumu naiki posisi tertinggi ini. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu, ibu kandungmu adalah pelayan istana yang disukai kaisar. Bersembunyi dan menyembunyikan diri. Akhirnya meninggal di harem kekaisaran. Dan kau secara kebetulan selamat, lahir di dalam peti mati. Itulah sebabnya sejak kecil, dikata roh jahat berinkarnasi. Untuk mencelakai keluarga sendiri. Tapi Gu Jingsing, aku tidak percaya itu. Mereka bilang kau adalah putra dari roh jahat. Maka aku bersikeras untukmu. Membersihkan nama burukmu. Mengapa kau di sini? Lukanya. Yang Mulia selamatkan gadis ini, dan juga membawanya kembali ke kediaman pulihkan diri. Ini tanda terima kasih gadis ini. Hamba harap Yang Mulia tak remehkan. Yoe, aku akan bersikap baik padamu. Bisakah kau tinggal? Yang Mulia nakal sekali. Sebenarnya kembali ke tempat berburu. Hamba ini sudah tertembus panah Anda di hati.
Hanya saja, status hamba ini rendah. Betapa lancangnya merayu seorang pangeran. Secara terbuka berbuat mesum di siang bolong. Permaisuri. Pengawal, seret bocah ini. Keluar dari sini dan pukul dia sampai mati. Ibu Suri mohon tenangkan amarahmu. UR tidak bersalah. Itu karena aku putramu telah jatuh cinta padanya. Jadi, Konyol. Chunange, putri sah jenderal bermartabat. Kau abaikan, sementara dia asal-usul tak jelas. Seorang kudik dari desa. Kau di sisi lain benar-benar tergila-gila. Saya ingin posisi putra mahkota untuk satu orang. Anak yang lahir dari peti mati itu. aku putramu tidak akan mengizinkannya. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Cihunan Ge selalu anak yang disayangi. Mengenai Gu Jingxing, putra Paduka, sudah siapkan rencana matang. Permaisuri. Pengorbanan Feng Shan sudah dekat. Gadis rendahan ini kebetulan kenal Biksu Ulung. Ibu Suri yakinlah. Gu Jingxing bunuh binatang keberuntungan. Kali ini, kita pasti akan bisa menginjak-injaknya sampai mati. The film was Sehingga dia tidak akan translated pernah bisa and bangkit lagi. narrated by Bagus. M Media. Namun saat ini, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan Ibu Suri. Bicaralah. Kau perlu apa dariku? Pengawal. Panggil Chunange. Salam kepada Permaisuri. Nange. Aku dengar saat perburuan. Ada harimau ganas berkeliaran. Kau tidak terluka kan? Menjawab Permaisuri. Tidak. Lalu kau sengaja memancing Pangeran Ye ke sana. Kau ingin Pangeran Ye terluka. Permaisuri mohon ampuni hamba. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa hamba lama kagumi Pangeran Ye? Bagaimana mungkin hamba mencelakainya? Tentu saja aku mempercayaimu. Bersekongkol celakai pangeran. Kejahatan besar yang akan memusnahkan semua keturunan. Hamba ini bersedia melayani permaisuri. Seperti anjing atau kuda. Baiklah. Saat ini, ada sebuah kesempatan. Pada hari upacara kurban Feng Shan, Anda harus memastikan bahwa Gu Jingxing. Aku permaisuri. Bisa melupakan masa lalu. Mungkinkah hasil dari kehidupan sebelumnya masih tidak bisa diubah? Sintong palsu. Amitabha. Langit cerah dan terang. Dari mana datangnya angin jahat ini? Ini adalah angin hukuman ilahi. Permisi yang mulia. Baru-baru ini pernah bunuh binatang keberuntungan. Harimau putih. Apakah itu harimau putih Gu Jingxing? Ambil nyawa saat berburu. Ini sungguh dosa. Kitab suci mengatakan, harimau putih pembawa keberuntungan. Setelah dibunuh, keberuntungan negara akan menurun. Bolehkah hamba bertanya guru, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Menurut ramalan biksu rendahan ini, orang yang bunuh binatang keberuntungan sejak kecil telah diganggu oleh roh jahat. Dia harus dihukum sesegera mungkin. Jika tidak, rakyat jelata akan menderita dan hidup mereka akan tak tertahankan. Pantas saja rakyat jelata mengeluh pahit baru-baru ini. Tanah garapan tiba-tiba mengeras. Semua tanaman layu secara aneh. Ini pasti karena Gu Jingxing itu telah memengaruhi takdir negara. Guru, jati iblis ini harus dihukum bagaimana? Dia harus segera dikunci dalam peti mati dan dikubur di tempat. Hanya dengan begitu, rakyat jelata dapat diselamatkan dan takdir nasional dihidupkan kembali. Yang mulia, mohon jangan ragu lagi. Takdir negara kini sedang menurun. Dan semua orang di dunia menantikan keputusan Anda. Ayahanda Kaisar, tolong jangan, karena satu saat tidak tega mengecewakan rakyat dunia. Mohon yang mulia Titan untuk menghukum roh jahat itu dan menyelamatkan rakyat jelata. Segera bawa anak roh jahat di sini. Ayahanda Kaisar bijaksana,
Putra Paduka pergi menangani. Pada hari upacara kurban Fengshan, kau harus segel Gu Jingsing ke peti. Yang mulia, anggurnya sudah habis. Bagaimana kamu bisa mabuk sekali? Surat bahaya itu dikirim begitu mendesak. Aku kira sesuatu telah terjadi padamu. Yang mulia, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Apakah kamu masih perlu aku khawatirkan? Yang mulia, minumlah secangkir bersamaku. The film was Dan translated aku akan memberitahumu. and narrated by M Media. Dengan dekret kekaisaran, cepat tangkap Gu Jingsing. Ciu Nange, apakah kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku? Kamu membiusku. Kaulah yang kurencanakan dijebak. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Tutup peti mati. Ayahanda Kaisar, Ibu Suri. Roh jahat telah dibawa. Lakukan seperti yang dikatakan guru. Bawa setan ini segera. Kubur hidup-hidup. Baginda, tunggu. Bagaimana bisa? Apakah kau punya keberatan? Hamba ini tidak berani untuk memotong rumput liar, cabut akarnya. Hamba dengar roh jahat paling takut pada api neraka daripada menguburnya hidup-hidup. Lebih baik untuk membakarnya menjadi abu, memastikan bahwa roh jahat itu tak bereinkarnasi 10.000 tahun. Wanita ini bahkan lebih kejam daripada saya. Pantas dihargai permaisuri. Amitabha. Tindakan ini hapus masalah masa depan. Memastikan kemakmuran bangsa selama 100 tahun. Jangan salahkan Ayahanda Kaisar. Lanjutkan seperti disarankan. Pengawal, Nyalakan api. Hentikan. Jangan bakar dia. Orang di dalam peti mati Suntong asli. adalah seorang suci pilihan surga. Membakarnya akan mendatangkan murka ilahi. dari mana datangnya bajingan tua ini? Berani ganggu kekaisaran. Cepat, usir orang ini. Nama biksu rendahan Shunton. Saya seorang praktisi. Dari Tianshu, kau adalah The Shunton. film was translated and Lalu siapa narrated by dia? M Media. Ini benar-benar omong kosong. Yang mulia, saya punya izin perjalanan dan tasbih Buddha dari Tianshu. Ini cukup untuk membuktikan identitas saya. Bukti apa yang kau miliki? Kau mencuri ini. Biksu iblis kurang ajar. Beraninya kau menyamar sebagai biksu agung. Menentang kehendak suci. Apa sebenarnya niatmu? Cepat nyalakan api. Jangan bakar dia, jangan bakar dia. Jangan bakar dia. Bakar dia. Bakar kau sampai mati Gu Jingsing. Bakar kau sampai jiwamu tercerai-berai. Bintang Ziwi bergerak. Seorang putra suci turun dari surga. Jingsing berbudi luhur. Memberi manfaat bagi bangsa. Para dewan dan Buddha telah berfirman. Kau? Mustahil. Mengapa dia tidak terbakar sampai mati? Amitabha, Buddha kita telah menampakkan diri. Putra suci muncul dari kobaran api. Yang mulia, ini adalah pertanda baik yang luar biasa. Terima kasih Buddha, atas bimbinganmu. Kami pasti akan dengan hormat menyambut putra suci dan tidak mengecewakan bangsa dan rakyatnya. Semoga putra suci melindungi dinasti kita. Pada hari pengorbanan Fengshan, kau harus segel Gu Jingsing ke peti. Hamba tak akan mengecewakan permaisuri. Buat mekanisme di dasar peti mati. Itu bisa dibalik dari dalam. Mereka merekayasa metafisika.
Maka aku akan menggunakan metafisika untuk mengalahkan metafisika. Dewa ini ada di sini. Kalian semua mundur 3 langkah. Waspadalah terhadap mekanisme itu. Chunan-gi. Semua ini, apakah ini semua rencanamu? Ayahanda Kaisar, jangan tertipu oleh biksu palsu ini. Manifestasi ilahi apa? Itu pasti. Pasti dia menggunakan ilusi pemain jalanan dan ventriloquisme. Kalian tidak boleh mudah mempercayainya. Benar. Dia pasti menipu langit dan menyeberangi lautan. Dan membingungkan penilaian orang. Tepat sekali, karena kau tidak percaya. Bisakah kau membedakan putra suci yang asli dan palsu? Itu sama sekali tidak sulit. Jika dia bisa mengintip rahasia langit dan meramalkan masa depan, maka kami akan mempercayainya sebagai putra suci. Masuk akal. Bahkan seorang biksu agung yang tercerahkan tidak bisa langsung meramalkan. Mereka sengaja mencoba mencelakaimu. Kau sama sekali tidak boleh setuju. Putra suci pilihan surga. Jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan ilahi sekecil ini, maka bukankah siapapun bisa menjadi putra suci? Jika Anda menunjukkan kekuatan ilahi ini, Pangeran kedua tak hanya akui Anda putra suci, tetapi juga akan berlutut tanpa alas kaki dan mengelilingi kota kekaisaran 5 kali untuk membuktikan legitimasi Anda. Tepat sekali. Yang mulia, Anda tidak boleh menyetujui ini. Tetapi jika Anda tidak dapat bernubuat, Anda menipu kaisar tak hormati atasan. Kejahatan yang dapat dihukum mati. Pangeran keempat, kehidupan ini. Apakah Anda berani bertaruh, Yang mulia? Untuk menenangkan rakyat, kenapa tak undang pangeran keempat? Untuk membuktikan dirinya. Daripada kau berdiri di sini, bersikap sok, cepat berlutut minta belas kasihan, agar ayahanda kaisar tinggalkanmu mayat utuh. Semua makhluk dengarkan perintahku. Ada anomali dalam energi bumi. Ada tanda-tanda bencana gempa bumi. Cepat cari perlindungan. Gempa bumi. Hamba tua di Biro Astronomi Kekaisaran. Bekerja dengan tekun selama 50 tahun. Tanpa satu pun kesalahan. Sama sekali tidak akan ada gempa bumi. Mengapa kau tidak bergerak? 3, 2, 1. Hukuman ilahi. Itu hukuman ilahi. Lari. Ayahanda. Lapor. Yang mulia, di lokasi runtuhnya gempa, urat biji besi mendalam kuno ditemukan. Dinasti kita selalu kekurangan biji besi. Urat biji besi mendalam ini hanyalah berkah yang dikirim surga. Yang mulia, ini benar-benar berkah bagi dinasti kita. Berkah bagi seluruh rakyat. Sungguh tidak masuk akal. Putra suci bermartabat pilihan surga, malah difitnah sebagai roh jahat yang bereinkarnasi. Biksu, tercerahkan macam apa kau ini? Yang mulia ampuni hidup hamba. Kaisar secara alami curiga. Jingsing sekarang telah upukan nama sebagai putra suci. Telah balikan nasib sepenuhnya. Ayahanda Kaisar tapi, diam. Saat kau lari selamatkan nyawa. Apakah kau ingat bahwa aku adalah ayahanda kaisarmu? Yang mulia, biksu suci dari Tianju, bantu stabilkan kekaisaran 100 tahun. Anda harus mempercayainya. Baginda, baru saja saat gempa, hamba ini kebetulan memungut izin perjalanan guru itu. Jadi kau adalah orangnya. Peniruan, pengawal. Serat biksu palsu ini keluar. Dan eksekusi dia di tempat. Yang mulia ampuni hidup hamba. Hamba berada di sisi pangeran kedua. Kau pembohong. Beraninya kau menipu ayahanda kaisarku. Dan bahkan menabur perselisihan. Di antara saudara-saudaraku. Pangeran akan interogasi pribadimu. Kakak kedua tak berencana penuhi The film was taruhan dari translated sebelumnya. and Baru saja. narrated by M. Bukankah pangeran kedua sendiri setuju? Jika putra suci tunjukkan kekuatan ilahi, pangeran kedua akan berlutut tanpa alas kaki. Dan mengelilingi kota kekaisaran 5 kali. Untuk membersihkan nama pangeran keempat. Sebagai putra suci. Ya Pangeran Ie, bukankah Anda selalu menepati janji? Putra Paduka. Pengawal cepat pergi dan verifikasi. Kakak keempat. Kau tidak mungkin merasa bersalah kan? Verifikasi itu untukku. Tunggu.
semua bekas luka di tubuh Yang Mulia. Apakah Anda tahu di mana semuanya berada? Tentu saja saya tahu. Hamba terjerat dengannya semalam. Dari kepala hingga ujung kaki. Saya melihat semuanya. Diam. Tak tertahankan untuk didengar. Kalau begitu saya tanya Anda. Pada hari pengorbanan Fengshan, Pangeran Jing terluka saat menyelamatkan. Di mana luka itu? Apel, hari itu kau terluka saat menyelamatkanku. Mengapa kau tidak memberitahuku? Hanya cedera ringan. Tidak ada yang perlu disebutkan. Luka kecil seperti biji kacang. Kau coba klaim pujian itu. Jika kau tiba sesaat kemudian, lukanya pasti sudah sembuh. Bagaimana mungkin itu hanya luka ringan? Tanya Yang Mulia. Luka yang Anda alami hari itu, apakah sudah sembuh? Belum. Ternyata lukanya separah ini. Cepat beritahu aku. Di mana lukanya? Ada di Cepat bicara. kaki. Di kakinya. Cepat, biarkan aku melihat. Yang Mulia mohon amati dengan jelas. Apa yang dikatakan wanita ini, semuanya bohong. Sungguh keterlaluan. Kau wanita kejam. Berani tuduh pangeran palsu. Yang Mulia ampuni hidup saya, hamba Anda. Sakit. Darah. Saya butuh darah. Hati-hati. Jadi dia orang gila. Takut sekali. Seret dia keluar. Gantung tubuhnya di gerbang kota. Untuk dijadikan contoh. Susun dekret kekaisaran. Pangeran Jing berbudi luhur dan berbakti. Kesetiaan dan keberanian patut dipuji. Aku sangat senang menganugerahi gelar pangeran peringkat pertama. Lindungi perbatasan, amankan rakyat. Terima kasih Ayahanda. Sekarang, pangeran keempat bisa setara dengan pangeran kedua dalam peringkat. Dasar kau tak berguna. Anda benar-benar membiarkan bajingan itu mendapatkan kenaikan pangkat dan gelar. Apa guna permaisuri pertahankan Anda? Ibu Suri, tolong selamatkan putramu. Putramu ingin menjadi putra mahkota. Putramu tak ingin sama bajingan itu membanjiri. Permaisuri yakinlah. Pangeran keempat, dia tidak akan hidup lama. Ini adalah Gu darah. Mereka yang terjangkit Gu. Awalnya ada ruam merah di tubuh. Dan itu menyebar melalui nafsu darah. Begitu lonceng Gu berbunyi, racun akan mulai bekerja. Selama mereka saling membunuh, perluasan wilayah negara Yi Timur kita akan segera terjadi. Yang Mulia, ditemukan di pelabuhan perbatasan timur bahwa ada orang yang terinfeksi wabah. Orang terinfeksi punya ruam merah di tubuh. Mereka telah sesuai instruksi Yang Mulia dikarantina dan diobati. Nange, kamu benar-benar memprediksinya. Bagaimana kamu tahu akan ada wabah? Ruam merah di sekujur tubuh. Ya, ada apa? Di kehidupan sebelumnya wabah mulai menyebar tepat pada saat ini. Negara Xiao menderita pukulan berat. Dan Gu Jingxing juga menjadi korban, meninggalkan penyakit kronis. Tapi pada saat itu, saya selalu berada di sisi Gu Jingyu dan tidak pernah memperhatikan penyakit itu. Saya hanya merasa sedikit gelisah. Yang Mulia dengan mencegah wabah epidemi sebelumnya. Itu adalah berkah bagi rakyat jelata. Dengan bimbingan Nange, itu adalah berkah bagiku. Yang Mulia, cepat. Anda harus menangkap orang yang bunyikan lonceng. Ya, Bagaimana ini bisa terjadi? Pelacur itu. Darah. Cepat. Yang Mulia, Cepat dan pergi. jangan sakiti diri Anda sendiri. Cacing Gu, Yang Mulia memiliki fisik yang kuat. Tetapi denyut nadi Anda sangat aneh. Hanya racun Gu darah. Sangat baru. bisakah racun ini disembuhkan? Gu darah adalah seni rahasia Yi Timur. Orang tua ini tidak berdaya untuk membantu. Yi Timur, Ini gawat. Penduduk kota berturut-turut menjadi beringas.
Di luar penuh dengan individu haus darah. Ini akan menghancurkan kota. Mungkinkah wabah ini bukanlah bencana alam? Dimanipulasi diam-diam oleh Timur. Yang Mulia tidak sadarkan diri. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Segera beritahu semua penduduk kota. Jaga gerbang tetap tertutup. Tidak ada yang diizinkan keluar. Semua prajurit, ikuti perintah saya. Isolasi warga yang keracunan. Orang tak bersalah tak boleh dibunuh sembarangan. Ya, kota ini sekarang dalam kesulitan besar. Dikatakan bahwa Gu Jingxing sudah menjadi korban. Ayahanda Kaisar sudah percayakan komando militer padaku. Yoer, kau bintang The film was keberuntungan pangeran ini. translated and narrated by M Media. Begitu Yang Mulia menjadi putra mahkota. Anda harus melindungi Yun-Er. Tentu saja. Kau tidak hanya putri mahkota pangeran ini, tetapi juga calon permaisuri. Kakak Nange telah jatuh ke air. Aku ingin menyelamatkan kakak Nange. Anda sudah bangun. Kakak Nange, kamu tidak jatuh ke air. Itu luar biasa. Kapan saya jatuh ke air? Di danau pinggiran timur. Apakah kamu lupa? Danau pinggiran timur. Berapa usia Anda tahun ini? Aku berumur 10 tahun. Dulu. Memang Anda yang menyelamatkan saya. Saya sangat bodoh sampai mengira itu Guo Chengyu. Namun, kenapa kamu? Satu ukuran lebih besar. Ini karena Yang Mulia. Disebabkan racun Gu Kambu, mekanisme pertahanan tubuh, menyebabkan pikiran mengalami regresi. Siapa kamu? Keluar. Jangan takut, jangan takut. Dinasti kita punya orang berbakat. Racun Gui Timur ini tak bisa disembuhkan siapapun. Tabib dewasaimu. Mungkin patut dicoba. Hidup di pengasingan pegunungan bertahun-tahun. Tak ada yang bisa bujuk keluar pengasingan. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan. Saya harus menyelamatkannya. Ini gawat. Nona Chu. Pangeran Ye tiba-tiba datang. Jika pangeran kedua tahu, Jingxing menjadi begitu, pasti ditendang saat terpuruk. Jaga baik-baik Yang Mulia. Jangan biarkan dia ke aula depan. Mengerti. Jadilah baik dan dengarkan. Jangan berkeliaran. Orang-orang di istana Pangeran Jing. Apakah mereka semua mati? Berapa lama pangeran ini menunggu? Ming Shu berada di bawah hukum militer. Pangeran kedua masih berani datang. Mungkinkah dia memiliki obat mujarab di tangan? Ciu Nange. Di mana Gu Jingxing? Bukankah dia putra suci? Suruh dia datang untuk meramalkan bencana. Mungkinkah dia sudah menyerah pada racun itu? Racun. Penyebab wabah masih dalam penyelidikan. Bagaimana Anda tahu itu racun? Cukup omong kosong. Ayahanda Kaisar kirim minta pertanggungjawaban. Suruh Gu Jingxing keluar. Dia sibuk dengan tugas resmi dan tidak dapat menerima tamu. Apakah Anda memiliki dekret kekaisaran? Kau berbicara dengan kesombongan seperti itu? Mungkinkah kau dibenci oleh Pangeran Ye? Jadi kau mau lempar diri ke Pangeran Jing untuk menjadi anjingnya? Anda sendiri adalah seekor anjing dan melihat semua orang sebagai anjing. Kurang ajar. Yoer adalah yang paling baik hati. Beraninya kau menghinanya. Berlututlah segera dan minta maaf padanya. Saya membenci. Aku, Yoer. Aku minta maaf. Ini semua salah jalan ini. Pangeran kedua. Beraninya kau membunuhku. Kau sudah pikir bagaimana jelaskan ke kediaman jenderal dan kepada Yang Mulia. Di luar wabah merajalela. Putri sah dari kediaman jenderal. Sayangnya tertular penyakit dan meninggal. Siapa yang akan tahu kebenarannya? Tercela. Aku tahu. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Anda tidak boleh datang ke sini. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Aku harus melindungimu. Jadi kakak keempat, kau suka memungut sisa. Wanita tak diinginkan pangeran ini. Kau justru sangat menghargainya. Kau. Kamu apa? Kamu apa? Kau berani memukulku. Aku memukulmu. Aku akan membunuhmu aku. Apakah aku takut padamu? Nona muda mohon maafkan saya. Yang Mulia bersikeras untuk datang. Bawahanmu tak bisa hentikan dia. Saya tidak menyalahkanmu. Untuk menutup berita, bawahanmu sudah mengepung tempat ini. Mohon Nona muda Chu berikan perintah Anda. Istana Pangeran Jing yang terhormat. Justru diperintah oleh seorang wanita, Ciu Nange. Kau berani memonopoli kekuasaan militer. Bukankah pangeran kedua baru saja mengatakannya? Sekarang setelah wabah merajalela. Apa yang telah saya lakukan? Siapa yang akan tahu? Pengawal. Pangeran kedua berhati baik dan ingin secara pribadi membantu rakyat jelata.
Ikat kedua orang itu, diletakkan di gerbang kota. Ya, Chunangge, kau benar-benar berani. Di luar sekarang penuh dengan anjing gila yang menggigit orang. Apakah kau akan membiarkan Pangeran Ye digigit sampai mati oleh mereka? Anda tahu cukup banyak. Hanya saat pisau potong dagingmu sendiri, hanya tahu rasa sakit. Ciu Nange. Pangeran ini tahu telah salah. Aku minta maaf padamu. Lepaskan pangeran ini. Maukah kau? Bawa mereka pergi. Ciu Nange. Tidak, Tidak. Ciu Nange. duduk diam. Tidakkah Anda tahu betapa berbahayanya hal itu barusan? Jika mereka sampai mengetahui Anda dalam keadaan ini, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk bertindak. Orang jahat. Mengganggu kakak. Aku akan memukul setiap orang yang kulihat. Anda yang seperti ini jauh lebih menggemaskan daripada diri Anda yang biasanya pendiam. Kakak. Apakah kamu memujiku karena menggemaskan? Aku paling suka kakak. Nona Muda Chu. Yang mulia mohon maafkan saya. Bolehkah tanya urusan tetua ini? Kediaman tabib dewa telah ditemukan. Benarkah? Kalau begitu yang mulia, bukankah dia akan diselamatkan? Tidak ada penyimpanan. Pergi sekarang juga. Tapi tabib dewa, hidupnya menyangkut nyawa semua orang. Rakyat jelata dunia. Rakyat jelata dunia. Apa hubungannya itu dengan orang tua ini? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memotong lidahmu. Hanya. Cukup. Saya pikir orang tua ini tidak lebih dari ini. Tabib dewa apa, raja obat apa? Dia cuma dukun menipu dunia demi terkenal. Takut dia tidak bisa menyembuhkannya dan merusak reputasinya sendiri, itu saja. Kau bocah kecil. Siapa yang bicara barusan? Apakah itu kau yang bicara? Penyakit keras kepala apa? Orang tua belum pernah lihat itu. Ini jelas racunku. Jadi, kamu takut racun, Bu? Siapa bilang aku takut? Apakah aku takut? Lalu mengapa kamu berteriak begitu keras? Kakakku bilang, anjing yang menggonggong, tidak menggigit. Kau. Kau bocah bau. Kau tunggu saja. Sembuhkan. Baiklah, aku akan mengobatinya. Ketika saatnya tiba, kau akan berharap mati tetapi tidak bisa mati. Jangan salahkan orang tua ini. Masuklah. Betapa menyebalkan. Racun gu beraneka ragam jenisnya. Gu darah ini bahkan adalah raja dari semua gu. Alasan racun gu sulit disembuhkan terletak pada kesulitan mengetahui bahan untuk memurnikan gu. Jika darah beracun menyerang jantung, energi dingin harus digunakan untuk menyegel meridian jantung. Jika racun masuk ke sumsum tulang, panas yang intens harus digunakan lagi untuk memaksa keluar darah beracun. Tabib dewa, mengapa tanda-tanda vitalnya semakin lemah? Akankah ini benar-benar berhasil? Formula racun gu tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang pernah hidup cukup lama untuk mencoba semua formula. Nona muda, saat orang tua ini melihatmu, aku tahu kau pernah diambang hidup dan mati. Mengapa kau masih begitu gigih? Dia sudah menjadi mayat hidup. Biarkan saja dia pergi. Dia tidak boleh mati. Tabib dewa, pindahkan ku darahnya padaku. Saya bisa menguji racun itu untuknya. Nona muda, mengapa kau begitu keras kepala? Tidakkah kau tahu, jika kau melakukan ini, kau juga akan kehilangan nyawamu. Dia adalah satu-satunya dalam hidupku. Aku rela mati untuk dilindungi. Saya memohon tabib dewa menyetujui. Nona muda, orang tua ini tidak memiliki formula racun gu apapun. Jika aku ingin memindahkannya kepadamu, kecuali kau membuatnya bangun dan menggigitmu. Dia telah menggigitku. Dan setiap kali dia selesai mengambil darahku, dia akan stabil. Dia menggigitmu. Kenapa tak bilang dulu? Berikan tanganmu. Tahanlah.
ketemu. Jadi nona muda darahmu adalah bahan terakhirnya. Saya bisa menyelamatkannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nona muda, bahkan jika nyawamu dalam bahaya, masih bertekad selamatkan dia. Nange. 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 Tampaknya, racun di tubuhmu telah disembuhkan. Apa yang terjadi padanya? Mengenai dia, aku tak tahu keberuntunganmu, nak. Kumpulkan di kehidupan yang mana. Dia menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawamu. Apa yang kamu katakan? Nange. Bangun Nange. Jangan guncang aku. Gu Jingsing, Anda sudah bangun. Tentu saja dia hidup. Kalian berdua sudah sembuh. Berhentilah bermesraan di sini. Jangan menghalangi jalan orang tua ini. Sekarang pergilah. Obat ini sembuhkan wabah seluruh kota. Kumpulkan semua bahan secepat mungkin. Ya, Yang mulia, Anda memegangnya terbalik. Dia tidak mengambil resep itu. Aku akan membawanya padanya. Yang mulia, mengapa Anda menghindari saya? Hanya karena racunnya sembuh. Kau tak mau kakakmu lagi. Satu datang satu kena pukul. Kakak yang mana? Aku tidak ingat. Betapa membosankan. Gu Jingsing, saya masih lebih suka. Anda hanya ungkap perasaan sebenarnya. di mana ini? Saya sudah sehat sekarang. Kembang apinya sangat indah. Gu Jingsing, Ming Xiao akhirnya hidup kembali. Ini semua berkat kamu. Aku juga telah hidup kembali. Apa yang Anda katakan? Perasaan sejatiku. Apa? Hatiku senang padamu. Saya tidak bisa mendengar Anda. Lebih keras. Aku bilang. Hatiku senang padamu. Gu Jingsing, apakah Anda gila? Bukankah kamu hanya berusaha membuatku gila? Saya minta maaf. Nanti bicara jujur saja. Nange, jangan tinggalkan aku. Aku milikmu. Kan? Gu Jingsing, saya adalah calon ipar kekaisaran Anda. Bagaimana Yang Mulia bisa melepaskan saya? Karena kamu tidak ingin terjerat denganku. Mengapa kamu memprovokasi saya sejak awal? Yang Mulia sangat mabuk. Silakan kembali dan istirahat lebih awal.
Nange. Walau melawan perintah, saya sama sekali tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Satu pot anggur lagi. Seorang pangeran yang bermartabat menjadi begitu mabuk. Datang jemput pengantin. Etika macam apa ini? Kasihan UR kita. Untuk dijodohkan dengan bajingan seperti itu. Mari kita pergi. Gu Jingsing sebenarnya belum datang untuk merebut pengantin. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Begitu Gu Jingsing bergerak, uduhan menentang dekret kekaisaran akan ditetapkan. Ya, Yang mulia. Pinggang hamba ini sakit karena duduk. UR yang malang telah menderita. Pangeran ini nanti akan memijatnya untukmu. Sangat lambat. Jika kau benar-benar tidak tega berpisah, maka jangan menikah saja. Nanti aku akan melapor kepada Yang Mulia. Keluarga Chu ingin melawan perintah. Kau, Waktu yang tepat telah tiba. Naik ke tandu. Yang Mulia, di depan tiba-tiba, batu besar muncul halangi jalan. Kami saat ini bekerja cepat untuk membersihkan halangan. Kami merepotkan Yang Mulia untuk menunggu di sini. Gu Jingsing, kau akhirnya bergerak. Apa yang terjadi? Yang Mulia, kemunculan batu besar ini aneh. Waspadalah terhadap jebakan. Apa yang kuinginkan adalah dia sedang mempermainkan. Kakak keempat. Setelah melihat kakak kekaisaran, mengapa kau bahkan tidak membungkuk? Setelah hari ini, Ciu Nange akan menjadi wanitaku. Mulai sekarang, otoritas militer kediaman jenderal adalah milikku. Posisi putra mahkota adalah milikku. Ya, bagaimana aku bisa lupa menyebutkannya? Tubuh Ciu Nange juga milikku. Kau bajingan. Jika kakak keempat sangat enggan berpisah dengan Ciu Nange, bagaimana kalau aku akan memberitahumu detailnya setelah pernikahan akbar kita? Aku akan memberitahumu. Aku menindih dia, menekannya, melepaskan dudulnya. Bagaimana aku menusuk dengan kuat, membuatnya benar-benar gembira. Atau ketika aku bosan bermain dengan tubuhnya, aku hadiahkan padamu untuk dimainkan. Bagaimana dengan itu? Aku akan membunuhmu. Semua orang yang hadir adalah saksi. Gu Jingsing menentang Tita menculik pengantin. Durhaka membunuh saudara. Pengawal, bunuh dia untukku. Pangeran kedua tunggu. Suami saya mabuk. Yang Mulia mohon jangan salahkan dia. Itu kamu. Surat ini palsu. Keluarga Chu saya setia dan berbakti. Mengapa berkhianat? GR, ayahmu yang telah mencelakaimu. Ayah, karena saya sudah menyetujui masalah ini. Pikiran saya sudah bulat. Kalau begitu biarlah sesuai keinginanmu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Chu, gadis rendahan ini datang hari ini untuk dengan berani meminta Nona Chu memenuhi keinginanku dengan sang pangeran. Ini memang masalah kehilangan akal. Sudah dipikir matang. Sejak festival lampion. Ketika pangeran kedua menyelamatkanku, aku jatuh hati pada pangeran kedua. Pada pandangan pertama, aku bersumpah seumur hidup ini. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Itulah mengapa aku memohon kepada ayah. Mohon dekret pernikahan kekaisaran, tanpa disangka. Aku justru dianugerahkan kepada pangeran keempat. Tetapi masalah pertukaran tunangan benar-benar berbahaya. Untuk merencanakan ini sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Aku punya cara. Selama Nona Chu bekerja sama. Setelah pernikahan, aku tanggung semua kesalahan sendiri.
tak akan melibatkan Nona Chu. Cara apa? Nona Chu. Nona Chu. Tersinggung. Saya tidak akan merebutnya. Apel, kau tidak merebut pengantin. Saya tidak akan memperebutkannya lagi. Tidak. Mengapa? Chu Nanji, tapi dia ada di sini. Kakak kekaisaran tak bisa berbuat apa-apa. Menghukum saya kan, jika kita bersikeras pada duel bela diri. Saudara saling bunuh ya. Ciu Nange, dia telah sangat menyakitimu. Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Selamat kakak kedua. Atas pernikahan yang bahagia. Bantu nona itu masuk ke dalam tandu. Pernikahan dilanjutkan. Apakah rencananya masih berjalan lancar? Semua pembawa kursi tandu, semuanya dari Yi Timur saya. Soal penukaran kursi tandu pengantin. Takkan beritahu Pangeran Ye. Tidak perlu. Si bodoh ini hanya akan mengganggu rencanaku. Selama aku membunuh Pangeran Jing, kekaisaran ini akan menjadi milik Yi Timur kita. Yang mulia, jalannya sudah dibersihkan. Angkat kursi tandu itu. Angkat tandu. Nange, kamu tidak tahu. Ketika saya mengetahui, orang yang akan saya nikahi, itu adalah kamu. Betapa gembiranya saya. Sebenarnya, sejak saya masih muda, saya sudah menyukaimu. Tapi kamu selalu mengabaikan saya, dan bahkan menyukai Pangeran Yesi. Kodok, meskipun periode ini memiliki beberapa liku-liku, saya sebenarnya sangat bahagia. Selama saya bisa bersamamu, saya bersedia melakukan apapun. Nange, saya akhirnya menikahimu. Nange. Yoe, kau akan segera menjadi putri pendampingku. Pangeran Ye, Joli pengantin Pangeran Jing. Bagaimana bisa sampai di kediaman Pangeran Ye? Cepat biarkan pangeran ini melihat. Kenapa kamu? Di mana Nange? Pangeran Jing benar-benar sangat berbakti. Hidupmu hampir berakhir, namun kau masih mengkhawatirkan orang lain. Apakah Gu Chengyu yang mengirimmu untuk membunuhku? Si bodoh itu tidak akan punya nyali. Untuk membunuhmu dia masih perlu alasan. Tapi kita berbeda. Pangeran keempat. Itu hanya karena kau menghalangi jalan kami. Saya minta maaf. Di mana Nange? Di mana dia? Bicaralah. Apakah kamu akan bicara atau tidak? Chunan Ge tentu saja berada di kediaman Pangeran Ye. Sekarang dia mungkin sedang disiksa hingga tak dikenali. Pengawal, awasi dia baik-baik untukku. Pergi sekarang. Sudah terlambat. Yoe, kau akan segera menjadi putri pendampingku. Cepat biarkan aku melihat. Yang mulia, kita belum melakukan upacara pernikahan. Mengangkat kerudung pengantin sebelum waktunya adalah tidak menguntungkan. Tetap saja Yoe, sangat bijaksana. Ciu Nange, bukankah biasanya kau sangat cerewet? Mengapa tidak berbicara hari ini? Aku. Bukankah ini Pangeran Jing? Cepat lihat. Mengapa dia ada di sini? Lepaskan dia. Gu Jingxin. Kau akhirnya datang. Aku tahu itu. Kau tidak bisa melepaskan Chu Nange. Pengawal. Tapi kakak keempat. Karena kau sudah datang, mengapa kita tidak menonton bersama? Bagaimana menyempurnakan pernikahan kita? Bebaskan dia. Kalau begitu kau berlutut dan memohon padaku. The film was translated and Aku mohon narrated by padamu. M Media. Lepaskan dia. Berlutut.
Namun, aku juga tidak tahu yang mana dari kedua. Ini adalah Chu Nangi. Hari ini pangeran sedang senang. Aku akan menyempurnakan pernikahan dulu, lalu mengangkat cadar. Atau kau bisa menunggu sebentar. Menjijikan. Jika kau bertindak sekarang, kau akan kalah jumlah. Betapa membosankan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membuat taruhan denganmu, selama kau bisa memilih Chu Nangi. Di antara kedua mempelai ini, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Bagaimana? Aku akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1. Aku memilih dia. Kebetulan sekali, aku juga memilihnya. Nange. 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 Pangeran Jing tak mampu meraih cintanya. Mengubah cinta menjadi kebencian. Pada malam pernikahannya, dia membunuh ipar perempuannya. Pengawal. Eksekusi dia di tempat. Kau membunuh yang tak bersalah. Benarkah kau percaya di dunia ini tidak ada hukum kerajaan? Kaisar telah tiba. Bangun. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang terjadi di sini? Siapa? Berani melakukan kekerasan di rumah bangsawan pangeran. Ayahanda, Anda harus menegakkan keadilan. Untuk putra Anda. Putra Anda hari ini baru saja membawa Nange ke dalam keluarga oleh kakak keempat. Tetapi kemudian dibunuh. Kakak kedua. Jelaskan dirimu dengan jelas. Kakak keempatmu membunuh Chu Nange. Chu Nange bersikeras menikahiku. Kakak keempat. Kakak keempat dia tidak mampu mendapatkan cintanya. Tidak ragu untuk datang ke kediaman Pangeran Ye untuk merebutnya. Nange dan aku melawan sampai mati. Dan dia kemudian, dia dengan satu pisau menikam Nange sampai mati. GR. GR. Ayahanda Kaisar mohon adili dengan jelas. Apa yang dikatakan Pangeran Ye? Semuanya bohong. Kebohongan apa yang kukatakan? Jika kau punya nyali, maka katakan pada ayahanda, apakah orang-orang ini dibunuh olehmu? Ya, Kau datang ke kediaman Pangeran Yeiko. Bukankah kau di sini untuk merebut seseorang? ya. Tapi, Merebut paksa ipar kekaisaran. Itu sudah melanggar etika manusia. Dia bahkan membantai semua penjaga istana. Ini sungguh kegilaan. Yang Mulia, Pangeran Jing bersalah atas kejahatan keji. Mohon perintahkan hukuman berat untuk menegakkan hukum negara. kebenarannya tidak seperti itu. Beraninya kau masih berkelit. Jika bukan karena Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri datang, apakah kau akan bahkan mencoba membunuh kakak laki-lakimu? Keterlaluan. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Putra Anda tidak mengaku. Kau, Hamba merebut istri hamba sendiri. Apa salahnya dengan itu? lihat. Dia mengakuinya. Dia memang mendambakan Chu Nange. Dia hanya menginginkan kekuatan militer. Dia bahkan tidak menempatkan Anda ayahanda di matanya. Ini adalah dia menentang dekret kekaisaran dan melawan kehendak suci. Kakak kedua tidak perlu terburu-buru untuk menghukumku. Hamba katakan wanita hamba sendiri adalah wanita yang ayahanda Kaisar anugerahkan kepada hamba. Di mana Chu Nange? Tidak dibunuh oleh Yang Mulia. Saya khawatir Yang Mulia kecewa. Chu Nange. Bagaimana bisa itu kau? Tidak, itu salah. Di mana Yue? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Melapor kepada Baginda, Pangeran Ye berkolusi dengan I Timur, berniat menggunakan malam pernikahan untuk menukar Joli dan membunuh pangeran keempat. Niatnya benar-benar jahat. Apel. Pangeran Ye memaksa saya dan selir Yu itu menjadi istri kedua dan menikah bersama. Di permukaan itu adalah untuk menghina keluarga Chu saya. Tetapi secara diam-diam, dia bersekongkol dengan selir itu untuk menukar Joli, semata-mata untuk bunuh pangeran keempat. Kau berbicara omong kosong. Aku tidak tahu apa-apa tentang masalah kursi tandu apapun. Lalu mengapa selirmu muncul di kamar pengantinku dan mencoba membunuhku? Pembunuhan. Jika pembunuhan itu berhasil, tidak akan ada Pangeran Jing di dunia ini. Dan ayahanda Kaisar hanya akan memiliki Anda sebagai putra. Jika pembunuhan itu gagal, Pangeran Jing akan cepat ke Pangeran Ye
Dan Anda akan menjebaknya karena secara paksa mengambil ipar kekaisarannya dan mendorong saya menuju kematian. Maka dia juga pasti akan mati. Konyol, aku. Bagaimana mungkin aku mengirim Yoer, wanita selemah itu, untuk membunuh? Ada alasan dalam hal itu. Nange, masalah ini seharusnya adalah kesalahpahaman. Jika kau tidak memiliki bukti kuat, kau sama sekali tidak bisa memfitnah kakak keduamu seperti ini. Ayahanda Kaisar, putra Anda punya bukti. Ayahanda Kaisar, senjata pembunuhan. Ini adalah milik Seliryu. Senjata tersembunyi ini adalah desain Yi Timur. Yi Timur, kau menyemburkan omong kosong. Sebelumnya, saya selalu tidak bisa memahami mengapa Yulan Yu akan menghasut Gu Chengyu khianati negara. Ternyata dia awalnya adalah orang Yi Timur. Sejak awal, pendekatannya terhadap Gu Chengyu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara. Hamba minta Baginda bedakan jelas. Pada senjata tersembunyi ini, apa yang terukir? Lambang keluarga prajurit Yi Timur, seorang pangeran yang bermartabat, justru mengambil mata-mata Yi Timur sebagai selir. Tidak masuk akal. Yang mulia, Pangeran Ye berkolusi dengan suku asing. Ini benar-benar kejahatan keji. Mohon Yang Mulia hukum berat. Kalian orang tua bangka. Jangan tabur perselisihan antara aku dan ayahanda. Melapor kepada Yang Mulia, telah dikonfirmasi bahwa semua penjaga Pangeran Ye aman dan sehat. Yang Mulia, Pangeran Ye berulang kali menyebabkan masalah. Dan sekarang, dia telah menempatkan negara dalam bahaya. Jika dia tidak dihukum berat, bagaimana rakyat jelata hidup damai bahagia? Kelonggaran Yang Mulia yang berulang. Hamba tua ini akan memprotes dengan nyawa saya. Kami bersedia protes dengan nyawa. Pengawal, tangkap putra pemberontak ini dan penjarakan dia di penjara surgawi. Ayahanda, putra Anda tidak bersalah. Putra Anda tidak bersalah, ayahanda. Seret dia keluar dan suruh dia diam. Putra Anda tidak bersalah. Ayahanda. Kakak keempat. Kali ini, kau sekali lagi telah memberikan jasa besar. Hadiah apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu. Putra Anda. Apa yang telah putra Anda lakukan? Semuanya berasal dari niat tulusnya. Bukan untuk imbalan. Sebuah dari niat tulusnya yang bagus. Pangeran Jing memiliki bakat sipil dan militer. Dan tindakannya juga memiliki sikap yang mulia dari masa lalu. Dia benar-benar pilar bangsa. Hari ini, aku akan mempercayakan bangsa yang luas ini kepadamu juga. Ayahanda Kaisar. Pilih hari yang baik. Lapor ke kuil leluhur kekaisaran. Anugerahkan dekret kekaisaran emas. Dan tetapkan Pangeran Jing sebagai putra mahkota. Cepat silakan bangun. Putra mahkota. Aku harap kau akan melanjutkan aspirasiku. Menerima mandat surga. Melindungi tanah kami yang luas. Dan membawa kemakmuran bagi rakyat. Selamat putra mahkota. Selamat putra mahkota. Panjang umur putra mahkota. Panjang umur putra mahkota. Panjang umur putra mahkota. Gu Jingsing. Negara ini. The film was Akhirnya, saya rebut translated untuk Anda. and narrated by M Media. Tuan bawahanmu terlambat. Upaya pembunuhan gagal. Pangeran Ye telah dipenjara di penjara langit. Bawahanmu sudah mengumpulkan 50.000 pasukan Yi Timur. Mereka hanya menunggu perintahmu, Tuan. Bagus. Ada satu orang lagi yang bisa kita manfaatkan. Pengawal, berhenti berteriak. Mereka semua sudah kubuat pingsan. Kau wanita jahat Yi Timur. Kau sudah mencelakai putra kekaisaranku. Dan sekarang, apakah kau berniat mencelakai permaisuri ini juga? Aku di sini untuk membantu. Permaisuri, bagaimanapun juga. Kita semua ingin Pangeran Ye naik takhta. Bukan begitu. Mustahil. Dia sudah di penjara surgawi. Para menteri marah besar. Dan kaisar tidak mungkin akan membebaskannya. Lalu kenapa? Selama Yang Mulia bekerja sama denganku, Ye Timurku masih bisa membuatnya naik kembali ke tahta kekaisaran. Di masa depan sebagai penguasa bersama dunia, dia akan tetap menghormati Anda sebagai Ibu Suri. Pada saat itu, Yang Mulia akan menjadi milik seluruh dunia, wanita yang paling dihormati, dengan kemuliaan tak terbatas. Permaisuri ini benar-benar meremehkanmu. Pengawal, pangeran ini lapar.
Bawakan ini anggur dan hidangan lezat. Siapkan mereka dan bawa mereka kemari. Pangeran ini lapar. Diam, lancang. Beraninya kau berbicara kepada pangeran ini seperti itu. Apakah kau percaya pangeran ini bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari? Aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Gu Chengyu, kau benar-benar tidak tahu batas langit dan bumi. Mengapa kau ada di sini? Jangan bersukacita terlalu cepat. Ayahanda Kaisar paling menyayangiku. Posisi putra mahkota sudah ditakdirkan menjadi milikku. Jadi Pangeran Yi masih belum tahu bahwa Baginda sudah menunjuk seorang putra mahkota. Putra mahkota datang khusus untuk menemui Anda hari ini. Putra mahkota. Putra mahkota bisa diangkat dan dilengserkan. Aku masih punya Ibu Suri. Ibu Suri akan membantuku. Kini, baik istana maupun rakyat jelata, semua ingin menjauhkan diri darimu. Kau sudah menjadi bidak yang dibuang. Mustahil. Kau berbohong padaku, bukan? Mustahil. Gu Chengyu, aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa semua yang kau pernah lakukan akan kubalas 2 kali lipat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Aku memberitahumu. Aku Pangeran Ye. Jangan mendekat, jangan mendekat. Nange, ayo pergi. Jangan pukul aku. Yang mulia, Yoer, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. saya sudah mengumpulkan untuk yang mulia 50.000 prajurit alet Yi Timur. Kau coba buatku memberontak. Apa maksudmu memberontak? Anda aslinya berdarah Yi Timur. Apa? Ibumu putri yang dipersembahkan sebagai upeti dari Yi Timurku. Kami memilihmu justru karena garis keturunanmu. Permaisuri hanya bermaksud untuk memanfaatkanku. Sekarang Gu Jingxing dapat kekuasaan. Kau tidak punya peluang menang di negara Xiao. Sedangkan aku bisa membuat pasukan Yi Timur mengabdimu. Gu Chengyu, apakah kau ingin menjadi hantu yang mati secara tidak adil di negara Xiao? Atau Raja Yi Timur? Satu-satunya penguasa seluruh dunia ini. Pilihlah sendiri. Aku memilih dunia. Yang mulia, yang mulia. Translated and narrated Ada by apa? M Media. Yang mulia gawat. Permaisuri. Dan iblis betina Yi Timur itu bersekongkol serbu penjara kekaisaran. Sekarang, Pangeran Ye sudah membawa 50.000 prajurit Yi Timur dan menyerbu istana. Apel, Kasih Muang, cepat kawal kaisar untuk pergi melalui lorong rahasia. bawakan pedang kekaisaranku. Jing aku anugerahi pedang kekaisaran padamu untuk membantumu berhasil. Jika kedamaian dipulihkan, aku akan mempercayakan kekaisaran kepadamu. Tak akan kecewakan harapan semua orang. Pertahankan gerbang istana sampai mati. Bagus. Semua prajurit dengarkan perintahku. Aku dan pertahankan gerbang istana sampai mati. Ya. Pergi. Nange, bawakan stempel kekaisaranku. Ya, Yi Timur yang kurang ajar itu menyerah sekarang. Yang seharusnya menyerah adalah kau. mengelabui ke timur dan menyerang ke barat. Taktik ini dipelajari dari negara Saumu. Sekarang, kaisar ada dalam genggamanku. Cepat serahkan segel kekaisaran negara. Menyerahlah segera. Kakak kedua, mari kita bicarakan ini. Kekaisaran ini pada akhirnya akan menjadi milik kami Yi Timur. Itu mungkin tidak benar. Belalang sembah mengintai jangkrik. Tak sadar burung kepodang di belakangnya. Kau belum sepenuhnya memahaminya. Belum terlambat untuk belajar sekarang. Berhenti. Gu Chengyu, bunuh anjing kaisar ini untukku.
Kau berani melakukan pembunuhan ayah. Jika kau berani membunuhnya, aku akan membunuhmu. Kau berani ambil nyawanya, aku ambil nyawamu. Sentuh rambutnya saja kau mati. Klan Yi Timurmu akan lenyap. The film was translated and narrated by M. Apa Media. tanganmu tidak lelah? Bagaimana kalau begini? Aku akan menghitung sampai 3. Dan kita letakkan pedang kita. Aku rasa itu mungkin. Konyol. Siapa yang sudi mendengar makhluk sepertimu? Aku setuju. Lepaskan lalu lepaskan. 3, 2, 1. Orang barbar Yi Timur itu berbahaya dan licik. Bajingan tercela. Negara Salmu tidak menepati janji mereka. Sama saja denganmu. Serahkan segal kekaisaran. Lepaskan ayahanda kaisar. Kau hanya peduli pada kaisar. Tapi bagaimana denganku? Ciu Nanji. Sekarang kekalahan negara Xiao sudah pasti. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang. Itu akan sia-sia jika kau menyesal sekarang. Dan ikut denganku. Masih belum terlambat. Selama kau meletakkan pisaumu, aku bisa melupakan masa lalu. Selain itu, keluarga Cuumu akan makmur dan kaya. Bagaimana? Apakah kau menepati janjimu? Chuunanji, apa yang kau janjikan padaku sebelumnya? Sumpah cintamu yang abadi. Apakah itu semua hanya kata-kata kosong? Jika itu yang kau pikirkan, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Kau bilang kau akan selalu memilihku. Itu semua adalah tipuan. Aku salah baiklah. Awalnya aku berpikir bahwa bersamamu, aku bisa meraih kejayaan dan kekayaan. Aku tidak menyangka salah bertaruh pada orang. Kau wanita jahat. Berhenti berdebat. Chunanji, jika kamu benar-benar ingin menyerah, maka bunuh dia untukku. Yoel, Kau merencanakan sesuatu melawanku lagi. Ini disebut Ini disebut segala cara dibenarkan dalam perang. segala cara dibenarkan dalam perang. Bahkan jika aku mati, kekaisaran ini akan tetap milik kita dari Yi Timur. Hanya sisa-sisa tentara Yi Timur. Bagaimana mereka bisa melawan pasukan keluarga Chuku? Mustahil. kabar buruk. Jenderal Agung Shen Guo Chu Yunlai memimpin 100.000 prajurit keluarga Chu. Sudah memusnahkan prajurit kita. Benar-benar musnah. Mustahil, bajingan. Kau akan membusuk selamanya di bawah tanah untuk menderita hukuman cambuk setiap hari. Putra Anda telah mengakuinya ayahanda. Ayahanda Kaisar. Pengawal, bawa dia pergi. Ayahanda Kaisar, putra Anda mengakui kesalahan saya. Ayahanda Kaisar, Aku akhirnya menghentikan tragedi kehidupan masa laluku dan melindungi orang penting itu. Ayahanda Kaisar. Putra Anda gagal melindungi Anda dan memohon ampunan Ayahanda Kaisar. kau melakukannya dengan sangat baik. Akulah yang sudah menua. Putra mahkota titah turun. Putra mahkota Jingxing membalikan keadaan dan peduli pada semut yang ada di bawah langit. Hari ini, demi putra mahkota aku turun tahta. Aku akan dikenal sebagai Kaisar Emeritus dan pensiun ke Istana Qingming. Terima kasih Ayahanda Kaisar. Cepat bangkit. Geli sekali. Apa yang kau tulis? Aku menulis semua yang ingin kuberikan padamu. Nanji. Aku milikmu. Kaisar baru naik tahta. Lautan jernih dan sungai tenang. Dan semut yang ada di bawah langit tunduk. Ciunan Ge dengan ini dianugerahi. Sebagai permaisuri Shen Guo, diberikan kereta Phoenix untuk tinggal di istana Changqiu. Panjang umur Kaisar. Panjang umur permaisuri.
Bersamamu aku ingin menjadi sepasang angsa liar. Bersamamu takkan pernah berpisah selama 100 tahun.